Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan judul audit aset tak berwujud. Kelompok kami terdiri atas 2 orang, yaitu Evi Fitria dengan NIM 185287 dan saya sendiri dari ICA 185293. Selanjutnya, aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud diakui jika 1. Kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dari aset tersebut. Yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Yang ketiga, dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomi masa depan, entitas harus menggunakan asumsi rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, dalam menilai tingkat kepastian adanya tingkat ekonomi masa depan yang timbul dari penggunaan aset tak berwujud, maka entitas harus mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal. Dan yang terakhir, aset tak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan. Selanjutnya, sifat aset tak berwujud. Sifat aset tak berwujud ada 3. Yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, tidak mempunyai bentuk sehingga tidak bisa dipegang atau diraba atau dilihat. Dan yang terakhir, diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu yang jumlahnya cukup material. Contoh dari aset tak berwujud: 1. Hak paten, yang kedua hak cipta, yang ketiga franchise, dan yang terakhir ada juga marker dan sebagainya. Tujuan dari audit aset tak berwujud yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol untuk memadai atas aset tak berwujud, untuk memeriksa apakah perolehan, penambahan, dan penghapusan aset tak berwujud didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap serta diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, untuk memeriksa apakah aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan masih mempunyai kegunaan di masa yang akan. Tujuan lainnya yaitu untuk memeriksa apakah amortisasi aset tak berwujud dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, untuk memeriksa apakah pendapatan yang diperoleh dari aset tak berwujud sudah dicatat dan diterima perusahaan, dan yang terakhir untuk memeriksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Prosedur audit aset tak berwujud. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tak berwujud. Yang kedua, minta perincian aset tak berwujud per tanggal neraca yang mencakup saldo awal, penambahan, amortisasi, dan penghapusan, serta saldo akhir. Yang ketiga, cocokkan saldo awal dan saldo akhir ke buku besar, lalu cek footing and cost. Prosedur audit yang keempat yaitu periksa penambahan aset tak berwujud. Apakah distorisasi oleh pejabat yang berwenang? Periksa notulen rapat direksi atau pemegang saham untuk mengetahui apakah otorisasi tersebut diberikan melalui rapat, dan periksa keabsahan dan kelengkapan bukti-bukti. Kelima, periksa amortisasi dan penghapusan aset tak berwujud, apakah sudah sesuai dengan SAK dan perhitungannya akurat. Keenam, periksa perjanjian-perjanjian yang dibuat entitas dengan pihak ketiga yang ingin menggunakan hak paten, hak cipta, dan franchise yang dimiliki perusahaan. Yang ketujuh, periksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan. Selanjutnya, contoh IQ aset tak berwujud. Yang pertama, apakah setiap penambahan aset tak berwujud diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Kedua, apakah setiap penambahan aset tak berwujud didukung oleh bukti-bukti yang sah? Ketiga, apakah amortisasi aset tak berwujud sesuai dengan SAK? Yang terakhir, apakah aset tak berwujud yang dijual atau disewakan kepada pihak ketiga seperti hak paten, copyright, dan franchise didukung oleh suatu kontrak, diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, royalti atau hasil penjualan sudah dicatat di buku perusahaan dan uangnya diterima oleh perusahaan, dan terakhir pajak penghasilan sudah dibayar sesuai dengan peraturan yang